Halo Fitness Mania, selamat datang dalam Aderai DVD Fitness Series. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai hal seputar fitness dan binaraga sebagai sebuah pola hidup sehat yang harus kita jalani. Dan tentunya hasilnya harus kita raih. Fitness for fat loss. Banyak dari fitness mania yang ingin menurunkan berat badannya, namun yang paling utama adalah menurunkan kadar lemak kita. Tidak hanya weight loss, tapi yang lebih utama adalah fat loss. Bagaimana strategi kardio, bagaimana strategi pengaturan pola makan, dan bagaimana strategi latihan beban. Hanya di video ini. Selamat menyaksikan. Fitness mania, tips umum sebelum memulai aktivitas olahraga maupun pola makan atau pengaturan diet, mengkonsultasikan kepada ahli kesehatan atau kepada dokter sebelum kita melakukan aktivitas olahraga. Selain itu juga, kita perlu memilih pusat kebugaran atau sarana olahraga yang terdekat dengan aktivitas kita. Biasanya kadang-kadang kita apakah dekat dengan kantor, dekat dengan kita sekolah, maupun dekat dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan yang paling penting dari semua adalah ketahuilah kadar lemak kita. Khusus untuk pria, dikatakan rendah apabila kadar lemaknya di bawah 10%, dikatakan sedang apabila antara 10-20%, dan dikatakan tinggi apabila sudah di atas 25 bahkan sampai 30%. Sedangkan wanita dikatakan rendah apabila di bawah 17%, dikatakan sedang antara di 18-30%, dan dikatakan tinggi apabila sudah di atas 30 bahkan sampai 35%. Fitness mania, mulailah secara bertahap agar sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita juga pada saat melakukan perubahan, lakukan perubahan secara bertahap. Dan tentu kembali lagi, untuk bisa mendapatkan perubahan gaya hidup yang sehat, kita harus menikmati perubahan tersebut. Caranya sederhana adalah dengan membuat goal setting atau membuat target tujuan kita. Tentunya harus jelas, harus realistis, menjadi tantangan buat kita. Lalu kita juga punya deadline waktu, dan tentunya segala sesuatunya benar-benar bisa terukur. Biasanya goal setting yang kurang baik itu antara lain adalah saya mau menurunkan berat badan. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah saya ingin menurunkan kadar lemak. Kalau menurunkan berat badan, kadang-kadang pada saat kita sakit sekalipun, berat badan kita bisa turun, tapi kadar lemak kita tidak turun. Bagaimana lemak menumpuk di dalam tubuh? Biasanya adalah karena sederhana fitness mania, yaitu kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Maka yang terjadi adalah lemak yang menumpuk. Mengapa latihan beban dianjurkan untuk menurunkan lemak? Sederhana saja bahwa otot adalah mesin pembakar lemak fitness mania. Latihan beban itu meningkatkan metabolisme tubuh kita, mencegah menumpuknya lemak baru, dan membangun otot karena seperti tadi yang dikatakan bahwa otot adalah mesin pembakar lemak bagi tubuh terutama pada saat kita beristirahat. Panduan umum untuk yang berkadar lemak tinggi atau yang masuk dalam kategori pertama. Apa yang harus dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas aerobik atau yang dikenal dengan cardiovascular exercise, yang bisa dilakukan apakah di indoor, apakah di outdoor, apakah dengan menggunakan mesin ya seperti bantuan-bantuan treadmill atau sepeda statis, stair climber dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan fitness mania adalah dengan melakukan aktivitas aerobik kira-kira 3-5 kali dalam seminggu, kurang lebih satu sesinya sekitar 45-60 menit, kira-kira 1 jam. Lalu yang kedua adalah melakukan latihan beban 2 kali seminggu, paling tidak kurang lebih sekitar 15-30 menit. Contohnya paling sederhana misalnya dengan menggunakan program sebagai berikut, yaitu hari Senin melakukan aktivitas latihan beban ditutup dengan aerobik. Hari Selasanya melakukan aktivitas latihan aerobik saja. Kita boleh pilih biasanya kadang-kadang dengan mungkin treadmill atau sepeda statis atau bahkan melakukan aktivitas aerobik di luar ruangan. Lalu hari Rabu kita istirahat.
Hari Kamis kita melakukan aktivitas latihan beban lagi dan ditutup dengan aerobik lagi, sama seperti hari Senin. Lalu hari Jumat sama seperti hari Selasa, dan terakhir Sabtu dan Minggu kita beristirahat. Arnold Press untuk otot bahu. Gerakan ini pertama kali dipopulerkan oleh Arnold Schwarzenegger, merupakan variasi shoulder dumbbell press. Gerakan ini dimulai dengan kepalan menghadap bahu, lalu diputar saat beban diangkat ke atas, hingga kepalan menghadap ke depan. Hembuskan nafas saat mendorong, tarik nafas saat beban diturunkan. Dumbbell presses dengan menggunakan benches untuk melatih otot dada secara keseluruhan. Memang yang terkena otot dada, tapi juga otot bahu dan juga otot tricep atau lengan luar juga terkena. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Posisi kaki 2 sejajar, ya. Punggung tegap, ya, dorong ke bawah, langsung dorong ke atas. Tarik nafas pada saat turun, buang nafas pada saat naik. Sekali lagi, pada saat naik, kecepatannya lebih cepat daripada pada saat turun. Temponya adalah 1 detik pada saat naik, kurang lebih 2 detik sampai 3 detik pada saat turun. Yang terkena adalah otot dada bagian tengah, otot bahu, dan juga otot lengan bagian luar. Barbell preacher curl untuk otot biceps. Gerakan ini dilakukan dengan menyandarkan kedua triceps pada bantalan yang disediakan. Hembuskan nafas saat beban ditarik atau saat lengan menekuk. Tarik nafas saat beban dikembalikan atau lengan memanjang. Cable push down, salah satu gerakan yang bisa kita lakukan untuk melatih otot tricep kita. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Berhenti sampai paralel, dorong sampai bawah. Berhenti sampai paralel, dorong sampai bawah. Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat kita mendorong ke bawah. Makanya dikenal dengan tricep push down. Yang terkena adalah otot lengan bagian luar. One arm dumbbell row untuk otot punggung. Fitness mania bisa menyandarkan lutut dengan lengan sisi yang sama pada bangku. Kemudian, gerakannya menarik beban dengan siku hingga lengan atas sejajar dengan lantai. Hembuskan nafas saat beban ditarik dan tarik nafas saat meluruskan lengan. Dumbbell squat adalah salah satu gerakan dasar untuk melatih otot paha secara keseluruhan selain daripada melakukan aktivitas lunges. Gerakannya adalah sebagai berikut, seperti kita dipersilahkan untuk duduk dan kita duduk tapi sampai paralel. Gerakannya sebagai berikut. Ya, duduk sampai paralel, naik kembali. Duduk sampai paralel, naik kembali. Kita lihat posisi bokong kita agak ke belakang sehingga posisi lutut tidak melebihi daripada posisi kaki depan kita. Jadi posisinya agak sejajar. Ya. Turun dengan badan agak sedikit membungkuk, tapi dengan tetap menjaga posisi pinggang terkunci. Buang nafas pada saat bagian terberat pada saat naik, tarik nafas pada saat turun. Bisa dengan menggunakan dumbbell maupun juga bisa dengan menggunakan barbell. Ini yang disebut dengan squats. Fitness mania untuk melatih otot bicep di lengan kita sama halnya dengan otot bicep di kaki kita yang disebut dengan hamstring atau otot paha bagian belakang yang disebut dengan leg curl. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas pada saat bagian teringan. Posisi pinggang dikencangkan, kita memegang mesinnya dengan baik. Kita rasakan otot yang kita latih, nafas juga kita kontrol, gerakan cepat pada saat naik, temponya agak sedikit lambat pada saat turun. Hal ini sangat baik sekali, terutama bagi wanita. Melakukan aktivitas ini
membuat kaki menjadi lebih kencang. Standing calf raise untuk otot betis belakang. Tumpukan bagian atas telapak kaki Fitness Mania pada sepotong papan yang lebih tinggi dari lantai. Sambil menarik nafas, turunkan tumit menuju ke lantai hingga lebih rendah daripada tinggi papan. Dan sambil menghembuskan nafas, naikkan tumit sampai tinggi tertinggi sambil menjinjit. Sit crunch atau sit leg raise untuk otot perut. Posisinya adalah duduk di ujung bangku dengan kedua kaki lurus menggantung. Tarik kaki ke atas sambil memajukan tubuh bagian atas. Hembuskan nafas saat perut dikontraksikan dan tarik nafas saat kaki kembali diluruskan. Panduan umum untuk yang berkadar lemak sedang Fitness Mania sama seperti yang berkadar lemak tinggi, kira-kira tetap melakukan aktivitas aerobik 3 kali dalam seminggu dengan durasi kurang lebih kisaran antara 30 sampai 40 menit. Latihan beban 3 kali seminggu itu bisa dilakukan juga kurang lebih kisarannya sama 30 sampai 40 menit. Contoh latihannya adalah Senin melakukan aktivitas latihan beban dan ditutup dengan aerobik. Selasa bisa beristirahat, Rabu melakukan aktivitas latihan beban dan ditutup dengan aerobik, Kamis beristirahat, dan selanjutnya Jumat juga sama, melakukan aktivitas latihan beban dan ditutup dengan aerobik aktivitas. Jenis latihan ini sebenarnya sangat baik, atau program latihan ini sangat baik kita lakukan dengan konsep one day on, one day off. Ini adalah satu hal yang paling sederhana, sangat baik yang bisa kita lakukan. Shoulder press untuk melatih otot bahu secara keseluruhan, namun yang terkena mungkin lebih fokus kepada otot bahu bagian depan. Dengan menggunakan dumbbell, gerakannya adalah sebagai berikut. Kaki seperti biasa, satu di depan, satu di belakang untuk menjaga keseimbangan. Gerakannya adalah dengan mendorong ke atas. Dorong ke atas, turun sampai posisi paralel. Dorong lagi ke atas, turun sampai posisi paralel. Yang terkena adalah otot bahu bagian atas. Buang nafas pada saat bagian terberat, pada saat naik. Turun, tarik nafas. Buang nafas pada saat bagian terberat, pada saat naik. Temponya seperti biasa, 1 detik pada saat gerakan naik, kurang lebih 2-3 detik pada saat gerakan turun. Dumbbell lateral raises untuk melatih otot bahu bagian samping. Kita ketahui bahu terdiri dari 3 kepala, ada samping, ada depan, ada belakang. Untuk melatih otot samping yang disebut dengan lateral raises. Gerakannya tidak biasa karena kita biasanya mendorong atau menarik. Gerakannya adalah sebagai berikut. Kaki satu di depan, satu di belakang untuk supaya menjaga keseimbangan dan tidak terjadi stres yang terlalu besar di pinggang. Gerakannya ke samping dengan menggunakan dumbbell. Ya, buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat naik. Tarik nafas pada saat turun. Temponya pada saat naik lebih cepat, pada saat turun lebih lambat. Pada saat naik mungkin cuma 1 detik, pada saat turun kira-kira bisa 2 detik sampai 3 detik. Gerakannya adalah sebagai berikut. Yang terkena adalah otot bahu bagian samping. Flat dumbbell press. Gerakan ini adalah untuk otot dada. Baringkan tubuh dan genggamlah dumbbell ke atas dengan lengan lurus. Kemudian turunkan secara perlahan sambil menarik nafas. Dan saat menolak beban ke atas kembali, hembuskan nafas yang kuat. Ya, sama dengan bench press, kita kenal yang disebut dengan incline press.
Perbedaannya adalah sudutnya yaitu 30 derajat agak naik. Yang terkena adalah otot dada bagian atas. Sama dengan menggunakan Smith machine, gerakannya adalah sebagai berikut. Sekali lagi, pegangannya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, pas. Buang nafas pada saat naik, seperti biasa diatur. Yang terkena sekali lagi otot dada bagian atas. Selain itu juga yang terkena adalah otot bahu. Bagi wanita dengan punya bahu yang bidang yang baik, ya, kita memakai baju juga akan terlihat lebih menarik. Cable push down, salah satu gerakan yang bisa kita lakukan untuk melatih otot tricep kita. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Berhenti sampai paralel, dorong sampai bawah. Berhenti sampai paralel, dorong sampai bawah. Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat kita mendorong ke bawah. Makanya dikenal dengan tricep push down. Yang terkena adalah otot lengan bagian luar. Fitness Mania overhead tricep extension dengan menggunakan dumbbell. Gerakannya adalah sebagai berikut. Ya, turun sampai bawah, paralel, naik ke atas. Turun sampai bawah, paralel, naik ke atas. Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat naik. Turun, tarik nafas. Ya, gerakannya lebih cepat, yaitu pada saat naik. Disebut dengan tricep extension, yaitu dengan gerakannya penuh. Yang terkena adalah otot tricep atau otot lengan bagian luar di sebelah sini. Sit up dengan menggunakan bangku decline, posisi decline atau yang dikenal